Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para sahabat pendengar pecinta ilmu agama Islam. Selalu ikuti kajian hadis ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang senantiasa mengikuti channel di Jalan Surga Official. Kenapa ini saya pilih channelnya itu Jalan Surga? Karena bagi siapa yang mengikuti mendengarkan kajian-kajian di channel ini, insya Allah hidupnya akan bisa menjadi berkah manfaat untuk keluarganya, masyarakat dan juga agama. Bersyukur untuk negara ini yang tercinta. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas di dalam hadis yang ke-6, yaitu tentang keutamaan membaca asma Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ayatul is wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Jadi ayat keperkasaan, artinya ayatul is itu ayat keperkasaan. Wa qul hamdulillah, dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan tidak mempunyai penolong untuk menjaganya dari kehinaan, dan agungkan dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Kita tahu bahwa keutamaan asma Allah, termasuk salah satunya adalah Asmaul Husna. Di dalam Asmaul Husna yang kita tahu, bi asma'ikal husna ifil lana dzunubana wa liwalidina wa dzurriyyatina kafir an sayyi'atina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa'. Itu sangat luar biasa. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan, ud'uni astajib lakum. Kata ud'uni, atau dalam surah yang lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ketika seorang hamba itu mau bertanya, mau meminta kepadaku, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, sesungguhnya aku Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i, dan Allah akan mengabulkan doanya, permintaannya orang yang meminta kepadanya. Falyastajibu li la'allahum yarshudun. Maka bagi kita sudah sepantasnya ketika kita mau mintalah sama Allah. Maka dengan kita membaca Asmaul Husna, 99 asma Allah itu mempunyai fadilah yang luar biasa. Kita tahu di situ ada kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Semuanya itu yang memiliki adalah Allah. Jiwa ini yang punya adalah Allah. Dunia ini yang punya adalah Allah. Mata ini yang punya adalah Allah. Rizki ini yang punya adalah Allah. Kita sebagai hamba hanya bisa mengagungkan namanya, hanya bisa bertakarub, mendekatkan diri kepadanya, dan hanya bisa meminta kepadanya. Karena sebagai penentu apakah kita itu diberi atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita sering membaca asma Allah, entah itu melalui zikir Allahu Allah, entah itu melalui bacaan Al-Qur'an, entah itu kita zikir melalui hadis Rasulullah Muhammad SAW, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka Allah pun juga akan ingat kepada kita. Logikanya ketika kita selalu dipanggil oleh anak kita, dipanggil, hei Kang, hei Mas, hei, ketika seringkali dipanggil, lama-lama kita akan menjawab panggilan itu. Masa ada anak minta kepada ayahnya, setiap hari minta, pagi minta, siang minta, sore minta, malamnya lagi minta, subuh minta. Masa kita sebagai orang tua ketika anak itu meminta uang untuk jajan, masa kita gak ngasih? Tentunya dengan panggilan anak semacam itu, hati seorang atau hatinya orang tua itu akan merasa tersentuh, karena
anak yang senantiasa memanggil nama kita untuk meminta uang jajan. Begitu juga halnya ketika kita sering membaca asma Allah, ketika kita sering membaca kalamullah, ketika kita sering zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulut kita, mata kita, telinga kita, hati kita itu akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tiada kalimat yang terucapkan kecuali kalimat tahmid, kecuali kalimat Allah. Sehingga apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi kebutuhan kita, menjadi keinginan kita, ketika kita selalu ingat kepada Allah, selalu memanggil namanya setiap waktu, setiap saat, pasti Allah pun juga akan memberinya. Maka dari itu, manfaatkanlah umur kita untuk selalu mengingat, membaca asma Allah Subhanahu wa taala, supaya kita diberikan keselamatan fitin wa dunya wal akhirah. Oke, saya kira itu kepada para pendengar dan juga para subscriber. Insya Allah ini akan menjadi langkah kita untuk menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.